Selamat siang, Pak Miki, para pemateri, para narasumber, dan rekan-rekan member Wiki. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya terus selama 2 hari, nanti sampai sore hari. Dan tentunya kita berharap kita diberikan kesehatan, ya, kesehatan lahir dan batin, ya, fisik dan mentalitas kita dalam kondisi prima. Nah, baik rekan-rekan sekalian, sesuai agenda yang sudah kita rancang, ya, bahwa jam 1 ini kita masuk ke materi yang keenam, ya, materi lanjutan yang tentunya akan semakin menarik, ya, terkait dengan bagaimana tripilar dari HR ini, ya, mampu menjadi akselerasi, ya, bagi ilmu-ilmu SDM, gitu ya. Ada 3 pilar HR, strategi ilmu SDM yang sedang tren di era digital ini, dan ini membuktikan, ya, bagian dari percepatan penerapan manajemen SDM, dan ini sudah diterapkan di grup Alibaba, grup Huawei, dan Tencent, gitu ya. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh yang punya komunitas, Pak Miki, sebagai seorang psikolog yang memang lebih dari 20 tahun ini mengembangkan, ya, bagaimana sih menerapkan prinsip-prinsip HR dalam perusahaan, begitu ya, yang intinya bagaimana mendongkrak perusahaan itu menjadi besar, ya. Pak Miki juga partnership director di Miki Consultancy, dan beliau sebagai founder, ya, HR Wikipedia Indonesia, satu tempat, suatu wadah yang ada kita semua di dalamnya. Semoga wadah ini menjadi satu tempat silaturahim dan corong untuk bagaimana kita mengembangkan SDM yang lebih baik ke depannya. Pak Miki, waktunya sama seperti yang lain. Kita punya waktu 55 menit tentunya, ya. Dan diharapkan dari sesi yang disampaikan oleh Bapak, gitu ya, ini bisa merajut semua materi yang memang sudah didengarkan dan dibedah oleh pemateri sebelumnya, ya. 55 menit untuk kita dengarkan paparan Pak Miki, dan kemudian 15 menit kita coba masuk sesi tanya jawab, ya rekan-rekan. Nah, langsung saja karena jam sudah menunjukkan lewat 3 menit. Mari kita dengarkan dan diskusikan apa saja dari 3 pilar HR manajemen yang penting di era digital ini. Kepada Pak Miki, kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman ya, selamat siang ya. Yang jelas sesi ini kita saling sharing ya, di istilahnya ini kebetulan ada ilmu baru ya. Dengan 2 jam kita nggak mungkin kupas sampai mendalam ya. Apalagi ini referensinya dapatnya dari buku cukup tebal, jadi saya ambilnya berapa poin-poin aja yang penting ya. Yang jelas HR Tripilar ini cukup tren di zaman sekarang ya, apalagi di Cina ya. Oke, kita masuk. Ya, ini bisa lihat ya profil singkat saya yang mungkin tadi udah disampaikan oleh Bu Elis. Jadi saya tidak perlu panjang lebar, kita skip aja. Oke, sesi sharing hari ini ya, kontennya saya akan membawakan tentang transformasi HR dengan 3 pilar ya. Terus dilanjutkan dengan digital future HR ya. Terus dengan praktek transformasi HR ya. Dan HR 3 pillars itu sendiri, dan terakhir main spectrum of HR, dan ditutup dengan talent focus ya. Jadi kita lebih fokus ke talenta. Oke, kita bicara transformasi tentang HR ya. Mungkin di sini kita semua sebagai praktisi HR ya, kita udah paham benar istilah HR itu dari dulu kan dipakai seperti personil ya, istilahnya personalia.
terus kemudian berkembang dengan istilah HR, ya, jadi human resources, dan terakhir ya dengan human capital, ya. Tapi menurut pribadi saya itu sebenarnya istilah itu nggak penting, sama aja, ya, cuma istilah. Yang paling penting itu justru fungsi dan peran dari HR itu sendiri, ya. Karena saya punya teman, ya, yang di mana PT-nya sudah memakai HR capital, ya. Tapi mereka itu sampai di organisasi development itu nggak jalan. Performance juga mereka nggak tahu. Jadi di situ bisa kita jelaskan, itu istilah yang dipakai di dunia perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang tidak mewakili, ya, dari perkembangan istilah HR atau personalia atau human capital. Kenapa muncul 3 pilar HR ini, ya? Jadi ini berkembang dari Amerika, Dave Ulrich. Itu sebenarnya 3 pilar ini transformasi dari 4 peran model dari Ulrich sendiri, ya. Di situ ada tentang administrative expert, terus employment champion, change agent, dan strategi partner, ya. Terus kenapa ini terjadi perubahan lagi, ya? Seperti kita lihat ada tiap masa ada perubahan. Karena 4 peran dari model HR ini masih tidak bisa menjawab, ya, tuntutan dan kebutuhan dari organisasi atau industri. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya, sejak zamannya personil, human resource dan human capital, itu pihak HR selalu dipandang sebelah mata oleh top management atau organisasi. Kenapa dipandang kayak gitu? Ya, dianggap kita ke atas, kita nggak bisa support dari segi strategi dari manajemen atau top manajemen, ya. Terus kalau ke bawah, kita orang HR selalu dianggap tidak bisa menyentuh bisnis atau sistem bisnis, ya, yang sebenarnya bisnis itu merupakan inti dari suatu organisasi atau perusahaan, ya. Dan ke sebelah kiri, kita orang praktisi HR dianggap kita nggak bisa menghadapi karyawan, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa hadapi secara benar, ya. Dan dari kanan, jadi kita dianggap tidak mampu melayani, ya, customer internal kita, ya, HR sendiri atau karyawan. Itulah yang menjadi asal mulanya muncul 3 pilar, ya. Kenapa dianggap 3 pilar? Ini lebih dikonsenkan masing-masing punya peran dan fungsi, ya. Jadi masing-masing pilar itu dituntut suatu profesional dan keahlian tertentu, bukan zamannya HR model, ya. Ya, di situ cuma menentukan pilar. Jadi tiap orang dihadapkan menguasai semua aspek. Jadi akhirnya kadang-kadang yang strategi terganggu oleh administratif kayak gitu, ya. Oke. 3 pilar ini sendiri sebenarnya di launching atau disampaikan oleh Ulrich itu pada tahun 1997, ya. Dan boleh dikatakan pada 2000 itu masa jayanya, ya, penerapan dari HR 3 pilar, kayak gitu. Terus kalau dilihat perkembangannya, ya, 3 pilar ini berkembang sukses di Eropa itu mulai tahun 2000-an, ya, dan kurang lebih puncaknya di 2006, dan dilanjutkan ke Cina, ya. Terus kita bisa lihat sebenarnya inti dari filosofi HR itu sebenarnya bukan berapa banyak kita lakukan. Itu inti HR bukan berapa banyak kita lakukan, ya. Tapi kita dituntut oleh organisasi atau katakanlah top management tentang hasil yang akan bisa kontribusi ke perusahaan atau ke organisasi. Itu yang pertama, hasil yang dituntut. Kedua, berapa besar nilai kita bisa membantu
unit bisnis ya, dari bisnis sistem. Makanya kenapa kita sering dengar HRBP, HRBP ya, itu peralihan dari 4 role, 4 peran, dari awalnya punya konsep atau modelnya URIS ke 3 pilar ya. Jadi HRBP di sini berperan penting ya. Oke. Terus kedua itu bagaimana kita meningkatkan nilai tambah ya untuk customer, untuk inspektor, dan untuk karyawan itu sendiri ya, itu yang diharapkan dalam suatu organisasi ya kan. Selanjutnya prinsip dasar dari 3 pilar itu yaitu HR harus bisa membuat sesuatu yang lebih ya untuk pengembangan organisasi atau transformasi zaman sekarang apa zaman digital ya, agar organisasi bisa dinamis ya, yang kita kenal dengan agile organization ya. Lanjut ya. Terus 3 pilar ini sebenarnya dilahirkan atau muncul itu dengan konsep rasional ya atau logika. Jadi kita nggak main karena suatu konsep digabung. Jadi lebih ke pola pikirnya kita melayani dari segi mana itu ya satu. Terus lebih orientasi ke kenyataan, faktanya kayak gimana ya. Dan 3 pilar ini intinya itu menolak ya, menentang suatu hubungan. Jadi kalau mode tradisional itu sangat mengandalkan dengan hubungan. Jadi makanya tidak bisa membuat suatu kontribusi yang diinginkan oleh organisasi ya. Terus terakhir itu tidak saling menutupi ya, menutupi kelemahan yang ada ya. Kadang-kadang saat praktisi HR itu mengcover semua, jadi kelemahan ini ditutupi dengan kelemahan yang lain, jadi nggak kelihatan kelemahannya. Nah itulah munculnya atau lahirnya 3 pilar ini ya. Oke, 3 pilar ini sekarang cukup berhasil ya diterapkan di Cina, terutama grup ya, karena ini konsepnya itu per pilar, jadi benar-benar profesionalisme, skill, dan kompetensi ya yang tadi dibahas itu sangat diperlukan dibandingkan teori atau konsep atau model dulu itu agak campur aduk. Jadi profesional ada kompetensinya itu tidak terlihat kayak gitu ya. Perspektif dari 3 pilar ini sebenarnya lebih utamakan ke platform support ya. Jadi dibuat satu integrasi platformnya ya. Terus objeknya itu dibuat lebih jelas ya, ada klarifikasi yang secara tegas ya. Dan di situ budaya juga terjadi integrasi ya. Untuk menunjukkan kita itu ada kontribusi ke organisasi ya. Dari situlah praktek atau transformasi yang akan terjadi itu kita bisa dilihat oleh organisasi ya. Apalagi zaman digital ini ya, transformation-nya itu cukup gencar ya, cukup cepat gitu ya. Sebagai contoh, sejak diterapkan di Cina tahun 2006 sampai sekarang, mereka udah cukup berhasil ya, dan cukup efektif untuk artinya menunjukkan keberadaan atau eksistensi dari praktisi HR itu sendiri ya. Oke. Kenapa ini dipertegas? Artinya kita bisa menunjukkan ke organisasi, karena organisasi itu kita harus menunjukkan suatu agar sumber daya manusia di organisasi itu mempunyai kompetitif yang tinggi ya. Secara tidak langsung menjadi organisasi lebih berkompetisi ya, atau berkompetitif dengan organisasi yang sejenisnya ya. Akhirnya menjadi market dealer, jadi sebagai pimpinan dari marketnya dalam bidang masing-masing ya. Seperti kita ngomong Huawei itu sekarang dia memimpin di bidangnya ya sebagai market dealer kayak gitu ya. Dan dari
praktisi HR kita bisa menjadi pioner ya sebagai best practice ya, dalam penerapan ilmu dan seni dalam HR ya. Jadi disitulah strategi dan seni kita bisa terapkan secara optimal. Makanya terjadilah transformation dari HR yang dinamik yang memang dibutuhkan zaman sekarang. Oke, kita lanjutkan ke digital ya, digital future HR ya. Jadi seperti tadi saya bilang, zaman digital ini butuh kecepatan ya. Jadi di mana semua itu butuh cepat, butuh suatu keterampilan ya. Jadi sekarang yang paling diutamakan ya, terutama di bidang human resources itu lebih ke talents ya. Jadi talenta ya. Kenapa talenta sekarang jadi isu besar? Ya, karena talenta sekarang itu menjadi salah satu power ya, atau sumber yang paling besar untuk mengembangkan suatu organisasi. Tapi di sisi lain, dalam hal manajemen talenta, itu juga merupakan salah satu kesulitan yang terbesar yang dihadapi oleh organisasi. Kenapa dikatakan begitu? Karena kita untuk mendapatkan talenta nggak segampang yang kita bayangkan ya. Keluar atau kita ambil orangnya jadi. Nah, makanya itulah dan organisasi sendiri itu butuh talenta. Itu yang jadi zaman digital ini ya. Jadi dalam konteks ini human resources atau fungsi dari HR ini berperan sangat penting ya. Dalam hal menentukan bagaimana menyeleksi, memilih ya talenta atau calon karyawan kita. Terus bagaimana karyawan kita, terus bagaimana menggunakan karyawan yang ada. Terus dan dari segi udah talenta kita ada dengan berkembangannya zaman dan perubahan yang terjadi, kita perlu lakukan suatu training atau development untuk yang ada. Dan terakhir bagaimana untuk mempertahankan talenta yang bagus ya. Jadi itulah jadi fungsi tripilar ini ditentukan supaya lebih profesional ya, dan lebih dilihat oleh organisasi tentang kontribusi dari kita ya. Karena kita dengan mempertahankan talenta itu sangat menentukan itu cepat atau lambatnya perkembangan suatu organisasi ya, termasuk kemakmuran suatu organisasi ditentukan oleh talenta di organisasi itu sendiri ya. Jadi selanjutnya mencapai itu kita butuh ya istilahnya ada keterlibatan yang intens dengan bisnis. Jadi makanya sekarang dengan HRBP itu digencarkan di sini ya. Jadi praktisi HR atau HRBP itu harus lebih konsen ya, lebih melayani bisnis ya daripada hal administratif atau apa. Jadi makanya sekarang manajemen talenta itu lebih penting itu efisiensi. Nah, efisiensi itu menjadi suatu pilihan organisasi dalam menentukan kebijakan. Di zaman digital ini memang untuk mengembangkan suatu organisasi kita menghadapi tantangan dan kesempatan yang baru ya, yang memang digitalisasi itu merupakan suatu keharusan. Jadi kolaborasi antara manusia dengan IT ya itu sangat penting dan menentukan atau meredefinisikan potensi organisasi dan bagaimana nilai atau harga dari human itu sendiri. Jadi disitulah kita sebagai HR ya yang bertugas mengembangkan sumber daya manusia di organisasi itu fungsinya kita di situ ya. Kenapa di zaman digital ini kita menghadapi masalah ini? Karena demand itu berubah sangat cepat sekali ya. Mungkin sebulan itu udah rubah demand-nya. Jadi itu kita harus antisipasi. Kedua, pilihan bisnis. Pilihan bisnis juga cepat ya. Dengan membuat kita praktisi HR itu kadang-kadang pusing ya dalam membuat satu planning untuk sumber daya manusia ya, terutama dari recruiting-nya gitu.
Terus ada new marketing, operation, R&D, ya itu juga terjadi perubahan ya. Dan tambah lagi dengan COVID ya, dengan wabah COVID ini nggak tahu kapan selesai ya, itu terjadi agile work ya, time and style itu juga berubah ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Bu Suryani. Jadi itu memang suatu yang tidak bisa diabaikan lagi, ya kan? Dan kemudian dipengaruhi oleh dengan geopolitik dan ekonomi ya, di mana sangat dinamis zaman sekarang, dan ketidakpastiannya juga sangat besar ya zaman sekarang. Jadi memang itulah tantangan yang dihadapi oleh organisasi di zaman digital ini ya. Jadi oleh karena itu ya, dari tren-tren yang di atas itu, jadi kita perlu ada kebutuhan yang baru ya dari fungsi HR ya. Bagaimana kita sebagai praktisi HR dengan profesional yang ada, dengan skill Anda, kita merespon ya dengan perubahan yang begitu cepat, terutama dari segi bisnis ya, kebutuhan bisnis ya, bagaimana kita memaintain itu bisnis bisa berkembang terus, dan kita tetap engage ya antara bisnis dengan top manajemen ya, dengan organisasi. Kita masuk ke HR 3 pillar itu sendiri ya. Kenapa dikatakan 3 pilar? Makanya ini dipisahin lebih saklek ya. Jadi dibandingkan waktu zamannya model 4 role ya, antara 4 peran. Di sini pilar pertama itu COE ya. Jadi Center of Expert ya. Ini di bidang apa? Spektrum expert ya. Jadi lebih ke ahli. Jadi di pilar ini terkumpullah orang-orang yang memang ahli banget di ilmu tentang HR ya, yang mereka akan apa tugasnya? Dia akan memformulasi strategi ya, strategi yang ingin dicapai atau ditentukan oleh organisasi. Dia akan formulasikan strateginya, termasuk nilai-nilai strategis yang apa yang akan diterapkan dengan cepatnya perubahan dunia ini ya. Terus selain itu, dengan strategi itu dia harus bisa mendesain kebijakan-kebijakan, prosedur, ya, peran dan program-program yang ada itu berorientasi pada bisnis. Jadi bukan cuma berorientasi di admin aja gitu ya. Jadi lebih ke gimana bisnis itu bisa berkembang. Nah, itu pilar pertama, yang kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh pilar pertama ya, Center of Expertise. Terus pilar kedua itu HR Business Partner ya. Ini spektrumnya tentang business partner ya. Makanya ini yang seperti kata Uris ya, ini kita selalu dianggap remeh oleh manajemen. Kita nggak pernah terlibat di bisnis. Makanya dengan telepila ini diperjelas ya. HRBP itu strateginya di bisnis. Bagaimana kita membantu bisnis manager atau bisnis departemen itu dengan bisa powerful ya untuk organisasi dan target-target bisnis yang akan dicapai oleh organisasi. Nah, disinilah kita harus support ya dari tim bisnis ya, ada manajemennya. Terus kita ada, mereka bila ada kendala-kendala di masalah bisnis, kita harus bantu solve. Itulah fungsi HRBP, dianggap remeh oleh manajemen. Kita nggak pernah terlibat di bisnis. Makanya dengan telepila ini diperjelas ya. HRBP itu strateginya di bisnis. Bagaimana kita membantu bisnis manager atau bisnis departemen itu dengan bisa powerful ya untuk organisasi dan target-target bisnis yang akan dicapai oleh organisasi. Nah, disinilah kita harus support ya dari tim bisnis ya, ada manajemennya. Terus kita ada, mereka bila ada kendala-kendala di masalah bisnis, kita harus bantu solve. Itulah fungsi HRBP, dianggap remeh oleh manajemen. Kita nggak pernah terlibat di bisnis. Makanya dengan telepila ini diperjelas ya. HRBP itu
strateginya di bisnis. Bagaimana kita membantu bisnis manager atau bisnis departemen itu dengan bisa powerful ya untuk organisasi dan target-target bisnis yang akan dicapai oleh organisasi. Nah, disinilah kita harus support ya dari tim bisnis ya, ada manajemennya. Terus kita ada mereka bila ada kendala-kendala di masalah bisnis, kita harus bantu solve. Itulah fungsi HRBP yang selalu kita bilang HRBP ya. Nah, sebenarnya ini titik berat dengan tripilar ini lebih diutamakan ke bisnis ya. Kita harus engage, jadi kita harus konsen sekali dengan bisnis karena bisnis itu bagi organisasi itu satu-satunya yang paling penting ya. Oke. Terus untuk pilar ketiga itu share service center ya. Di sini kita ada perkembangan ya dengan teori ini sebagian itu udah berkembang menjadi share delivery center ya. Jadi dari service ke lebih delivery-nya ya, tapi intinya sama ya. Di pilar ini praktisi HR lebih dituntut itu support plafon HR yang bentuk self-service ya, yang lebih ke misalnya administratif, yang lebih sifatnya rutinitas ya. Jadi dibuatlah satu informasi yang secara integrasi, jadi agar maksudnya kebutuhan dari internal, customer internal ya, atau employee nggak mengganggu tugas dari HRBP dan COE ya. Jadi membuat kebijakan strategisnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat masing-masing pilar itu punya fungsi dan keunggulan masing-masing ya. Masing-masing bisa melayani bisnis agar itu kita organisasi bisa berkembang dengan zaman digital ini ya. Kalau kita lihat transformasi HR ya, itu prakteknya itu kita kalau kaitan dengan tripilar itu seperti tadi sepintas sudah garis besar sudah kasih tahu ya. Jadi tugas praktisi COE itu yaitu scam ya, mendesain scam ya, bagaimana kita mengoptimasi ya suatu kebijakan atau prosedur itu yang diutamakan ya supaya tujuan dari organisasi bisa kecapai ya. Dari rancangan skema itu akan delivery untuk disiapkan oleh pilar SSC ya. Jadi pilar tentang self service ya. Di sini dia akan mengimprove yaitu mau mengefisienkan service yang akan dibuat atau dilayani oleh internal customer ya, seperti urusan HR dan standar pertanyaan yang muncul dari karyawan ya, seperti misalnya contoh lah payslip ya, pertanyaan aturan itu kan sesuatu yang rutinitas. Jadi jangan hal-hal yang rutinitas menjadi beban dari HR praktisi terutama di HRBP-nya gitu ya. Habis itu udah secara integrasi dibuat akan delivery ke HRBP ya. Jadi HRBP akan konsen memaintain atau istilahnya kebutuhan-kebutuhan bisnis ada apa yang diperlukan, disitulah dia akan berfungsi sebagai konsultan bisnis sistem itu akan lebih konsen. Jadi ada masukan-masukan dari bisnis center itu akan ditangani dengan luar biasa ya, dengan konsen ke sana. Kita bisa lihat hubungan tiga pilar itu ya. Jadi kalau dari COE itu dia itu menyediakan teknikal support untuk HRBP ya, seperti tadi kita bilang dia harus bisa merancang suatu kebijakan atau prosedur yang applicable, yang berhubungan dengan istilahnya business center. Jadi HRBP itu bisa lebih konsen melayani bisnisnya ya. Makanya di sini semua kebijakan ya atau strategi HR itu secara inovatif dikaitkan dengan bisnis ya. Jadi semua dikaitkan dengan orientasi ke bisnis ya. Terus kedua, hubungan HRBP itu
udah bisa konsen ya. Jadi kebanyakan waktu dia bisa spend untuk eksplorasi ke customer need ya, dari kebutuhan customer, dari karyawan sendiri maupun terutama ke business centernya ya. Jadi misalnya ada business manajernya atau bisnis departemen sendiri, itu dia bisa konsen ke sana ya. Dari situlah dia akan memberikan suatu service ya atau solusi yang akan dibutuhkan oleh karyawan maupun bisnis center itu sendiri ya. Terus dari SSC itu sendiri itulah ya dibentuk secara integrasi ya, informasi atau database atau service hire standar lain ya untuk melayani HRBP dan COE ya, supaya mereka terlepas dari pekerjaan yang transaksional atau pekerjaan yang rutin, yaitu akan memakan banyak waktu. Jadi mereka bisa dari COE lebih bisa ke strategi dan HRBP bisa lebih ke bisnis. Pilar ini ya merupakan satu peran inti ya, dan misinya itu kesatuan ya. Makanya disinilah dituntut masing-masing punya skill atau kompetensi masing-masing. Jadi dibandingkan teori atau model dulu ya. Jadi lebih ke kalau bisa semua menguasai. Dengan ada 3 pilar ini, itulah menjamin itu secara konsistensi ya. Organisasi bisa mencapai orientasi dari bisnis ya. Jadi di sini COE itu lebih menekankan untuk memastikan konsistensi ya dari suatu prosedur atau kebijakan secara menurut ya, tapi tetap ada framework yang akan ditentukan oleh manajemen ya, itu akan menjadi pegangannya ya. Dan HRBP itu lebih memastikan itu tercapainya orientasi bisnis ya, dan bagaimana membantu bisnis untuk menyelesaikan persoalan yang ada, apalagi berkaitan dengan internal ya. Dan SSC itu lebih ditekankan untuk memastikan konsistensi dalam pelayanan di internal company ya, seperti tadi sempat diungkit. Jadi lebih ke manual job ya, ke repeat work. Jadi itu yang mereka yang punya keahlian di situ. Dengan ada 3 pilar ini, itulah menjamin itu secara konsistensi ya, organisasi bisa mencapai orientasi dari bisnis ya. Jadi di sini COE itu lebih menekankan untuk memastikan konsistensi ya dari suatu prosedur atau kebijakan secara menurut ya, tapi tetap ada framework yang akan ditentukan mungkin oleh top manajemen ya, itu akan menjadi pegangannya ya. Dan HRBP itu lebih memastikan itu tercapainya orientasi bisnis ya, dan bagaimana membantu bisnis untuk menyelesaikan persoalan yang ada, apalagi berkaitan dengan internal ya. Dan SSC itu lebih ditekankan untuk memastikan konsistensi dalam pelayanan di internal company ya, seperti tadi sempat diungkit. Jadi lebih ke manual job ya, ke repeat work. Jadi itu yang mereka yang punya keahlian di situ. Kalau kita lihat internal service-nya, COE, ya kita bisa lihat dia lebih kemana ya, berapa aspek. Itu pertama itu pasti jelas referensi tentang strategis ya, strateginya. Kedua, optimasi proses. Ketiga itu tentang pengembangan sistem. Keempat itu tentang determination standar. Dan terakhir itu pengembangan budaya. Ya. Dari HRBP, itu lebih ke implementasi sistem ya, yang mungkin udah dirancang oleh pengembangan budaya ya. Dari HRBP itu lebih ke implementasi sistem ya, yang mungkin udah dirancang oleh COE ya. Terus bagaimana manajemen servisnya, terus mendukung dari segi bisnis dan komunikasi ke karyawan ya. Terus selanjutnya dari SSC kita bisa lihat mereka lebih konsen ya, skill di sistem rekrutmen, sistem training,
sistem remuneration ya, sistem CMP ya, terus sistem performance, termasuk kalau kita pakai outsourcing itu akan dihandle oleh self service center. Ya, terus tadi kita udah jelaskan masing-masing ada konsen penekanan di bidang apa. Di sini kita bisa hubungan juga itu ya. Kalau Center of Expertise itu mendapat itu feedback problem ya, feedback masalah dari SSC atau HRBP juga ya. Jadi dia sebagai center keahlian yang skill ya, mendapat feedback problem yang terjadi ya, dan dia akan memberi suatu solusi ke HRBP itu hubungannya ya. Sedangkan ke SSC dia akan memberikan suatu planning system yang dibutuhkan oleh SSC dalam melayani internal customer ya. Terus hubungan antara SSC dengan HRBP itu HRBP itu butuh minta feedback dari HRBP. Feedback apa? Ya feedback yang selama HRBP menghadapi atau yang dihadapi oleh bisnis yang disampaikan oleh HRBP ya. Jadi akan disampaikan perlu apa yang kira-kira yang sangat mengganggu, yang manual, yang sangat mengganggu aktivitas bisnis akan diselesaikan oleh sales service center. Nah, setelah dapat dia akan meleriferi satu service yang udah kalau kita misalnya udah di service baik dengan ada masukan atau feedback dari business center, dia akan satu referee ke SSC. Jadi itulah satu silmutan ya, hubungan dari 3 pilar ini. Jadi di sini kita melihat bagaimana praktisi HR bisa mengoptimalkan dengan nilai atau skill yang ada ya sebagai kontribusi dalam masing-masing pilar ya. Di sini kita bisa lihat ya, COE itu lebih ke aspek teknikal ya. Jadi dia benar-benar mensupport keahlian di HR yang dibutuhkan ya secara mendalam dengan bentuk keahlian yang udah master lah, udah ahli banget ya dalam mempraktikkan atau menerapkan suatu kebijakan atau suatu strategi. Itulah nilai yang akan dipandang oleh organisasi ya. Terus HRBP itu dia bisa berperan ya, yang akan dipandang oleh organisasi. Dia akan konsen sekali ya dengan bisnis unit atau bisnis manager atau bisnis departemen. Di situ dia benar-benar sebagai konsultan. Apa yang dibutuhkan, apa yang jadi permasalahan di bisnis, dia akan menyelesaikan dan akan buat satu solusi terbaik untuk bisnis departemennya ya. Kalau dari skill atau kompetensi yang akan dilihat oleh organisasi dari SSC itu kepuasan layanan yang akan ditimbulkan ya, baik kepuasan dari karyawan atau customer lain secara internal ya. Dia akan menjawab semua inquiry yang ada, bagaimana operasinya ya, seperti contoh tadi saya sempat absensi ya, terus berkaitan dengan payslip, berkaitan dengan misalnya cuti. Jadi enggak ini yang hal-hal yang administratif enggak dibuat pusing oleh orang HRBP ya. Ya, intinya kayak gitu. Inilah yang akan masing-masing pilar akan dipandang oleh organisasi atau top manajemen. Ini yang kenapa diangkat atau merupakan transformasi dari 4 peran spektrum dalam HR ya. Di manpower planning, recruitment dan displacement, training dan development, performance system, remuneration system, dan industrial relation ya. Kalau secara intinya kontennya mungkin yang lain udah pada tahu ya. Kita praktisi pasti tahu ya isi siapa, strategi di dalam apa yang kita akan lakukan, dan apa yang harus di sana kita preparation. Saya lebih konsen ke yang kedua ya, yang seperti tadi saya bilang talenta ya. Jadi fokus ke talenta ini yang menurut saya perlu kita sebagai orang HR ya, apalagi terkait dengan 3 pilar ini ya. Di sini kita ada dia tuh fokus di talenta kita sebenarnya
ya, 4 fokus ya. Pertama itu selection ya, dinamakan kalau dari bahasa Mandarinnya itu xuancai ya, bagaimana kita memilih talenta ya. Kedua employ talenta ya, bagaimana menggunakan atau mendayagunakan talenta, yaitu yongcai ya. Terus ketiga itu develop talenta ya, bagaimana mengembangkan, mentrain, melatih talenta, itu yucai. Dan terakhir itu diucai ya, itu sebenarnya paling penting ya dalam hal talenta, bagaimana kita retain, mempertahankan istilahnya talenta yang ada. Karena di zaman era digital itu sekarang yang paling mahal dan paling penting itu talent ya, rencai ya. Jangan capcai ya. Kalau capcai saya bingung ya. Jadi rencai ya, itu talenta yang dibutuhkan ya. Seperti tadi kita bisa lihat ya. Seperti tadi Bu Elis minta saya bisa rangkum ya. Misalnya sesi pertama. Contoh dari Pak Andran itu berkaitan dengan kesempatan karir dan kesempatan kerja ya. Disinilah fungsi kita di pilar ini ya, terutama di xuancai ini ya. Jadi bagaimana kita memilih talenta ya, dalam hal ini rekrutmen, seleksi, placement ya. Dengan kita bisa lihat penjelasan dari Pak Andran, di situ ada tipe-tipe berdasarkan umur ya, mulai dari generasi X, generasi Y, itu kita harus bisa ke sini karena dan termasuk perubahan ya, perubahan posisi atau jabatan yang ada ya, itu sangat penting kita dalam hal generasi X, generasi Y, itu kita harus bisa ke sini karena dan termasuk perubahan ya, perubahan posisi atau jabatan yang ada ya, itu sangat penting kita dalam hal seleksi talenta, itu kita harus memperkuat di sini ya. Jadi 3 fokus untuk talent yang kita bisa dapat talent itu ya. Terus kedua itu dari sesi kedua dari Mr. Sultan, kita bisa lihat ini hal terkaitan dengan yucai ya, bagaimana kita mengembangkan, mentraining ya, mendevelop talenta yang ada ya. Nah, dari kita harus fokus di mana, yang jelas kita harus punya training program atau learning program ya, training lead yang bisa memenuhi customize ya, customize dari organisasi atau departemen ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi hypo employee ya, jadi employee yang punya potensi besar. Dan terakhir itu harus ada role model ya. Jadi ada model sebagai gambaran tipe atau model apa yang dibutuhkan oleh organisasi mencapai tujuannya ya. Terus dari sesi ketiga dari Bu Ani, kita bisa lihat dari situ tentang hybrid ya. Hybrid itu suatu penghargaan ya. Itu bisa kita masuk ke return ya. Bagaimana mempertahankan talent yang ada, itu namanya diucai. Jadi kita harus mempunyai budaya organisasi yang bagus ya. Terus bagaimana menilai atau menghargai suatu posisi ya, dan membuat suatu strategi remunerasi yang bisa diterima yang sebagai penghargaan ya. Karena talent yang bagus kita perlu satu strategi remunerasi yang cukup bagus ya kan. Sesi keempat tentang kompetensi ya. Kompetensi ini kembali lagi ya, bagaimana kita memilih calon atau talenta yang sesuai dengan dibutuhkan organisasi ya. Dan untuk karyawan di dalam, talenta di dalam, kita harus bagaimana mengembangkan ya. Jadi kompetensi itu bisa dikaitkan ke 4 fokus ini ya. Jadi karena kalau kompetensi itu sangat luas, semua bidang tercover ya kan. Terus terakhir tadi Pak Hidayat ya, tentang leadership dan manajemen ya. Seperti tadi Pak Hidayat, itu kita bisa mempertahankan talenta atau tidak sebenarnya sangat tergantung dengan gaya kepemimpinan dan manajemen dari atasan ya. Terus bagaimana kita bisa mengembangkan, sementara kalau istilahnya ada gaya manajemen yang dia enggak
punya satu sense agar talentanya berkembang. Nah, itu agak susah ya. Jadi memang terkait semua ya. Dan terakhir 2 sesi nanti belakang ya, sesi untuk hukum sama hubungan industrial itu jelas nanti di bagian Yongchai-nya ya, di bagaimana menggunakan talenta yang bagus ya, sesuai di fokus yang di tengahnya kan tentang industrial relation ya. Nah, di situ membutuhkan suatu talenta yang memang ahli di bidang hukum dan industrial relation ya. Terus saya tutup dengan satu peribahasa ya. Thousand soldiers are easy to get, but a general is hard to find. Artinya apa? Kalau kita untuk mendapatkan tentara, istilahnya serdadu-serdadu kita, itu gampang. Ya, ribuan juga gampang. Tapi untuk mendapatkan satu general, ya, satu leader itu susah. Itulah. Jadi makanya talenta itu sangat penting. Kita bergerak di bidang sumber daya manusia, ya. Oke, dari 4 fokus ini secara prinsipnya saya uraikan sedikit ya. Terbatasnya dengan waktu, saya sebutkan yang inti-inti aja ya. Jadi prinsip dari seleksi ya, nah, seleksi memilih. Jadi prinsip pertama itu kita harus memilih yang benar, bukan memilih yang mahal ya. Artinya kita dalam rekrutmen kita bukan memilih yang kalau mahal, kalau gajinya tinggi itu pasti bagus, enggak ya. Jadi kita jangan pilih yang mahal, yang penting itu bisa cocok dengan posisinya ya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua dalam seleksi ya, itu kita harus berani ya memilih orang yang lebih bagus dari kita, apakah dari kompetensinya, dari skillnya, atau dari tadi sikap ya, perilakunya yang lebih bagus. Karena kita memanfaatkan orang yang lebih bagus dari kita, itu akan membuat kita lebih bagus. Itu udah prinsipnya ya. Terus prinsip ketiga ya, itu terkait tadi juga Pak Dwi sama Pak Hidayat juga konsen ya. Artinya kalau kita dalam kompetensi dan leadership itu bukan semata-mata kemampuan dan skill, tapi karakteristik integritas itu yang penting ya. Jadi artinya kalau suruh pilih antara kemampuan dan integritas, kita akan utamakan integritas dulu ya. Nah, seperti ini ada 4 kemungkinan ya. Jadi orang yang punya moralitas dan punya skill, kita tentu akan mempekerjakan. Itu intinya ya. Orang yang mempunyai moralitas tapi tidak skill, itu masih bisa dipekerjakan. Ya, tapi kita butuh training ya, training skillnya. Tapi orang yang tidak ada moralitas tapi punya skill, itu sangat terpaksa kalau harus pakai ya. Mungkin skillnya khusus ya, itu kita pakai dan terbatas ya. Kita nggak libatkan dia lebih ke strategi yang berkaitan dengan pilar yang utama ya, pembuatan strategi ya, COI-nya begitu. Jadi karena ini untuk moralitas memang lebih susah kita membentuk ya. Terus kalau kandidat atau orang yang tidak punya moralitas, tidak punya skill, ya jelas kita tolak, jangan dipakai ya. Jangan seperti tadi konsep dari tripilar ya. Itu kita jangan karena hubungan. Jadi di sini agak kejam gitu loh, tripilar. Kalau itu kita nggak mau lihat hubungan lain. Kalau nggak bagus ya udah, karena ada masing-masingnya. Bukan satu departemen, satu orang menghandle semua. Jadi itu udah dipisahkan ya. Dan kedua, jangan kelemahan itu dipertahankan atau karena ada KKN ya, itu dipertahankan. Inilah nilai dari tripilar yang Uris mau sampaikan. Oke, terus kita masuk ke prinsip employment ya, di mempekerjakan. Di sini kita bisa lihat prinsip pertama dari employment, yaitu mempekerjakan. Itu kita, prinsip pertama kita harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang benar. Ya. Jadi orang yang salah tempat itu bisa bahaya. Ya, seperti ini satu bahasa. Kalau kita tahu menempatkan talenta di tempat yang posisi yang cocok, itu dia akan bagaikan naga ya. Kalau naga di Cina itu powerful banget, hebat banget gitu ya. Dia akan
powerful dan akan sangat berkontribusi baik ke bisnis maupun ke organisasi. Tapi kalau punya talenta, kita kalau tidak taruh di tempat yang cocok, yang sesuai, itu orang yang skill, orang yang hebat, itu akan menjadi ulat juga. Nggak bisa mempowerfulkan atau memanfaatkan skill yang ada. Nah, itu penempatan sangat penting. Ya. Prinsip kedua itu utamakan kekuatan ya. Kita harus mengembangkan kekuatan yang ada ya. Nah, kita menekan kelemahannya ya kan. Terus ini prinsip ketiga yaitu kalau kita udah menggunakan satu orang bukan berarti kita lepas kontrol ya. Sistem supervisi atau kontrol tetap harus ada ya. Itu yang prinsip penggunaan orang ya. Artinya kita nggak boleh percaya 100% itu tetap harus ada kontrol sistem, tapi by system ya. Jadi bukan by like or dislike gitu ya. Terus prinsip keempat itu masalah responsibility ya. Itu artinya setiap orang kemungkinan bisa bersalah. Jadi kalau ada kesalahan kita nggak mungkin 100% meminta tanggung jawabnya karena kita sebagai atasan kita punya tanggung jawab juga ya. Prinsip terakhir yang kelima ya. Itu kita jangan di zaman digital ini ya, zaman yang agile itu, kita jangan diasorionitas lagi ya. Kita harus punya standar bagaimana memakai orang ya. Jadi dia punya standar secara ilmiah lah ya, minimal dari meritokrasinya ya, penilai kinerjanya dan tahu responsibility atau ability dari orang tersebut. Nah, itu yang prinsip terakhir ya. Oke, prinsip dari training dan learning ya. Jadi di sini diutamakan itu berpikir logis ya. Jadi sekarang kita dengar banyak orang yang asal pakai perasaan ya. Jadi agak susah. Kita kalau di prinsip training learning kita harus berpikir logis ya kan. Jadi kita dalam memberikan suatu pelatihan atau training kita harus delivery satu nilai atau attitude, bukan senang atau senang ya. Terus ide-ide dan rasa tanggung jawab ya, yang intinya harus berdasarkan pikir yang secara logis ya. Terus prinsip kedua itu kita lead ya, kita memimpin atau mengajar by example ya, dengan contoh ya. Jangan kita nggak mau kerja, tapi kita suruh orang kerja, ya kan? Kita selalu main handphone, suruh orang jangan main handphone kayak gitu, ya. Jadi ada satu model yang contoh yang bisa kita contohkan dalam melatih bawahan kita, ya. Terus prinsip ketiga itu koreksi, ya. Jadi kesalahan kita harus pada waktunya, ya. Jangan ditunda-tunda, intinya kayak gitu, ya. Terus prinsip keempat itu training itu harus step by step ya. Jadi step by step kita nggak bisa instan ya. Contoh di sini saya kasih contoh misalnya kita mau training seorang penjahit, bukan artinya kita kasih kain langsung minta baju. Ya kan mereka harus jahit dulu, potong dulu segala macam kan, pasang sana pasang sini. Artinya itu harus step by step. Ya, itu yang prinsip keempat yang harus diingatkan ya. Terus kita melatih atau mengajar karyawan itu harus sesuai bakat dan potensi yang ada ya, karena masing-masing orang punya background atau potensi yang berbeda ya. Terakhir prinsip terakhir dalam training itu kita harus menginspirasi ya, membuat satu motivasi agar mereka termotivasi, terstimulus dengan potensi yang ada. Karena kadang-kadang kalau kita nggak menginspire satu motivasi, itu kadang-kadang mereka nggak muncul potensinya. Nah, itu dalam prinsip training dan development ya, atau learning. Oke, prinsip terakhir itu retention ya, bagaimana mempertahankan talenta ya. Jadi retention kita bisa ada 3 prinsipnya. Prinsip pertama melalui perlakuan ya. Di perlakuan artinya apa? Artinya pertama kita bisa mempertahankan karyawan ya tentu CMB ya, itu ya adekuat lah, artinya bersaing dengan yang lain ya, dan welfare juga ya kan. Nah disinilah bisa diartikan kalau dengan
sistem remuneration yang bagus, kita akan bisa membongkol ya. Artinya ada satu kalung kita bisa menggolong, artinya kita mempertahankan talent yang ada ya. Prinsip kedua, kita memperhatikan dengan cinta, dengan hati, mereka akan dari ini feeling ya, dari perasaan ya. Jadi keterlibatan intinya, keterlibatan ya. Seperti orang selalu bilang love make you happy ya. Jadi kalau kita dengan full ya, jadi full support kita, itulah kita, dan dia akan ikut kita leadership kita ya, atau kita sebagai manajer dia akan ikut cara pengolahan kita. Nah, itu ya. Jadi kita akan bisa mempertahankan dia. Dan prinsip ketiga untuk mempertahankan talent itu dari karir ya. Jadi untuk orang yang istilahnya punya skill, punya satu attitude lah, ada satu tadi integritas ya. Mereka lebih utamakan profesional ya. Jadi bukan gaji, bukan pujian gitu. Tapi kinerja saya kayak gimana? Itulah kalau kita lihat bawahan atau talenta kayak gitu, kita harus retensi baik. Ada prinsip dengan karir ya, ada kesempatan dia berkembang, intinya kayak gitu. Jadi itu kan tadi prinsip-prinsip ya. Jadi ini tentang bagaimana secara teknis kita memilih ya talenta ya. Pertama yang jelas kita harus menentukan gaji standar ya. Seperti tadi saya bilang, jangan gaji di bawah kompetitor ya kan. Kita mungkin bisa merekrut dia ya, tapi sebentar juga keluar lagi, jadi sia-sia gitu loh. Artinya standar gaji harus reasonable, ya kan. Kedua, kita harus pilih sumber rekrutmen yang adekuat, ya kan. Termasuk kalau kita pakai headhunter, mereka kadang-kadang interview aja enggak ya, karena saya lewat beberapa headhunter juga mereka nggak pernah interview. Ya, jadi jangan kita itu rekrutmennya itu salah, karena kadang-kadang itu kita tidak sesuai dengan kebutuhan dari organisasi, ya kan. Terus aktivitas ketiga itu kita harus pilih lah ya metode atau alat rekrutmen yang tepat ya. Artinya yang kadang kita butuh psikotes, kadang kita nggak perlu ya. Misalnya level-level tertentu atau level non-staff mungkin nggak perlu lah sampai psikotes. Tapi kalau misalnya level pengambil keputusan, apalagi lebih ke strategi, ya mungkin kita harus tahu karakter atau sifat psikologisnya ya, tergantung alat tesnya gitu kan. Itu orang rekrutmen paling tahu lah, terutama bagian rekrutmen ya. Oke, keempat kita harus punya data talent ya, intinya kayak gitu, menjalin satu koneksitas ya. Jadi ada satu hubungan. Terus ini aktivitas dari mempekerjakan karyawan ya. Jadi yang jelas kita harus mempunyai mekanisme ya dalam mempekerjakan karyawan yang jelas, yang bagus ya. Terus kita punya desain planning karir yang bagus ya, seperti yang saya bilang ya. Jadi ada tangga karyawan talent itu bisa lihat kapan saya sampai mana dan saya bisa kemana lagi gitu desain karirnya. Terus ada improvement performance system ya, atau performance appraisal itu perlu diimprove. Dan terakhir itu mengembangkan tentang budaya perusahaan, itu perlu juga ya, itu secara aktivitas kita harus perhatikan. Terus untuk aktivitas itu mengembangkan talent itu ya yang jelas training dan learning itu merupakan inti dari HR management ya. Jadi kita harus punya training need yang jelas dan bisa dipakai, dan kita punya program yang memang berguna ya. Jangan kita susun banyak program training tahu-tahu nggak ada berguna gitu. Nah, ya. Jadi kembali lagi ke training need-nya ya. Terus kita harus mendesain itu planning untuk hypo ya. Jadi untuk pengembangan hypo ya. Jadi ada succession plan itu kita perlu ada ya. Termasuk itu talenta star ya, talenta yang super gitu dalam perusahaan ya kan. Karena talenta super itu termasuk core talenta ya. Jadi udah inti dari talenta. Jadi kita bisa disusun juga satu sistem remuneration yang secara khusus untuk mereka. Karena mungkin di sistem standar ya, mungkin skala upah, struktur upah itu nggak masuk. Tapi kita perlu itu buat itu ya. Terus terakhir itu ya ada orientasi ya, kalau yang masuk ya sebagai pengembangan talent peraturan perusahaan, sistem, prosedur, budaya dan sebagainya ya. Dan tentu apa yang menjadi konfidensial dari perusahaan itu perlu disampaikan
Ya. Terus aktivitas yang untuk retain ya di sini yang jelas gaji itu semua butuh ya, makanya itu kita bisa mempertahankan itu sebagai basic. Tapi emosi, feeling itu merupakan security ya. Tapi karir itu lebih mendasar ya, itu berkaitan dengan karir pengembangan ya. Nah itu retain yang kita harus perhatikan dalam mempertahankan talenta yang ada. Prinsipnya kan ada 3 ya. Aktivitasnya yang jelas kalau kita untuk retention by treatment, jadi kita yang jelas ada respect, ada dan need lah ya, basic need-nya ya. Kalau kita kaitkan dengan teori Maslow itu berkaitan dengan fisiologi dan safety ya. Terus kalau retention by emosi itu kita lebih ke komunikasi 2 arah ya. Terus ada care lah, daily life ya, mungkin tanya lah misalnya keluarganya gimana. Jadi artinya ada keterlibatan tanda kutip ya, love dan perasaan kita ya, dan mendukung mereka. Jadi kalau kita kaitkan ke Maslow itu lebih ke sosial atau esteem ya. Dan kalau retention by career itu yang jelas lebih dikaitkan dengan self actualization ya, bagaimana kesempatan dia berkembang. Jadi tadi saya bilang di perusahaan grup besar di Cina itu cukup berhasil ya, Huawei, Tencent dan Alibaba ya. Ini sebenarnya banyak, tapi saya ambil 2 konsen aja. Yang jelas 3 pilar dari Huawei itu jelas ada demand, ada dorongan ya. Jadi setiap ada permintaan dari bisnis itu kita harus ada dorongan memenuhi. Itu kata kuncinya ya. Nah, jadi memang di dalamnya itu banyak nilai-nilai yang diungkapkan, tapi karena waktu kita terbatas, saya nggak sampaikan semua ya. Di sini istilahnya artinya kita harus bisa memenuhi kebutuhan atau kepuasan dari customer, dari bisnis yang ada di internal ya. Terus bagaimana ada investasinya balik ya. Makanya kita butuh invest atau engage ke bisnis ya, supaya tetap simultan improvement dari nilai karyawan yang ada di organisasi itu. Intinya ya. Jadi seperti yang kedua ini intinya kita harus perhatikan ke bisnis ini ya. Baik. Terus Pak Miki, waktunya sudah habis Pak Miki. Oke. Ya, ini mungkin bisa dibaca ya. Menarik sekali ini Pak ya. Jadi ini Tencent itu lebih ke talent, jadi itu organisasinya ya. Oke. Terus yang dari Alibaba, ya Alibaba jelas itu dia menyelamatkan ya. Itu people atau human itu merupakan kapital bukan cost ya, intinya kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Miki. Kita beri aplaus dulu dong teman-teman untuk Pak Miki ya. Ini satu materi yang memang harus kita buat lagi Pak ya, khusus kita membahas 3 pilar ini, karena ini kan harus kita sinkronkan dengan 7 pilar yang sudah ada, kemudian bagaimana sih implementasinya di Indonesia gitu ya Pak ya. Nah, intinya sama gitu ya, bahwa pilar-pilar ini saling terkoneksi satu dengan lain nih Pak Miki ya. Iya, bagus sekali Pak Miki. Teman-teman, ini sudah jam 14:08 gitu ya. Jadi Pak Miki, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya, karena mungkin teman-teman masih perlu clear up dari Bapak nih, karena memang bagus sekali di era yang pas ini ya, bagaimana 3 pilar HR ini tadi menjadi sebuah hasil transformasi ya Pak ya, yang kita dulu di awal kita kan bicara tentang HR itu adalah personalia yang terkesan administratif ya Pak ya, yang hanya sebagai supporting division. Jadi bukan profit center, tetapi lebih kepada cost center gitu ya. Nah, saat itu seperti itu, dan kemudian dengan berkembangnya zaman yang tadi Bapak sampaikan, masuk ke HR, kemudian ada human capital gitu ya, dengan challenge bahwa organisasi itu harus agile, lincah, efektif ya Pak ya, efisien tentunya. Nah, 3 pilar ini tadi kalau kita simak semua ya, merupakan instrumen ya yang memang menjadi satu yang menarik ya, karena di sini ada 3 hal dari 7 dan 8 pilar dikompres menjadi 3
yang saling terintegrasi. Ada Center of Expert, ya Pak Miki ya. Kemudian ada Human Resource Business Partner, ini yang menjadi poin pentingnya. Jadi sebagai business partner, kemudian ada service centernya di sini yang mengelola administrasi ya, yang memang berbasis digital tentunya. Bagaimana kita bisa memberikan satu pelayanan yang cepat bagi internal company ya, siapapun di situ ya. Nah, ini menarik Pak. Kita lihat dulu Pak, teman-teman, tentu banyak yang tanya ini ya. Kita coba lihat dulu deh, ada nggak? Ini kita rekam sih Pak Miki tadi ya, tetap, dan ini nanti teman-teman bisa sharing gitu ya. Nah, oke. Rekan-rekan dari 12 peserta, silahkan bagaimana kita ingin lebih tahu lebih detail lagi, mungkin dengan kondisi di perusahaan kita, dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Miki. Di sini ada Bu Anissa, saya belum dengar suaranya. Ada Bu Arini, ya. Kemudian ini masih Pak Dedi, ya, yang terus setia. Ada Pak Dwikus, Pak. Ya, Pak Dwikus, Bu Emi, Pak Laurentius. Ya, di sini juga ada Pak Rolas yang nanti di sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu, untuk kita bedah, ada 10 menit, ya saya beri waktu 10 menit untuk kita mengeksplor ini. Silakan. Ya, silakan rekan-rekan. Kalau belum ada Pak Miki, nanti mungkin Bapak bisa tambahkan, masih ada waktunya ya Pak ya, 5 menit. Sesi tanya jawab ini kita gunakan untuk Bapak mendetilkan sedikit lagi, meng-clear up gitu ya, terkait dengan apa namanya transformasi ini Pak ya. Nah, di era yang sekarang gitu ya, bagaimana kita, apakah memang ini menjadi satu, tadi talent juga ya Pak ya, talent menjadi satu poin penting dari 3 pilar ini, karena memang itu yang menjadi sumber daya awal bagaimana kita bisa mengelola, menghasilkan SDM yang unggul. Tentu bahan bakunya juga harus bagus dan dimainkan secara bagus gitu ya Pak ya, sehingga menjadi apa namanya, kandidat pengisi suksesi di ujungnya, seperti itu tadi saya dengar gitu ya Pak ya, ujungnya suksesi. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit lagi Pak, sambil menunggu teman yang ingin bertanya. Oke, ya. Jadi mungkin saya anggap ini sebagai closing ya dari saya. Mungkin nanti Bu Elis ada penyampaian tambahan, silakan ya. Jadi seperti tadi saya ungkapkan, itu sebenarnya teori-teori dan model yang dikembangkan oleh para ahli itu intinya tidak bisa memenuhi kebutuhan dan harapan dari top management atau organisasi ya. Yang terakhir kita tahu itu dengan 4 role of HR model itu aja tidak bisa memenuhi ya, 4 keluaran itu ya. Jadi artinya apa? Karena waktu 4 model itu diciptakan itu masih, jadi satu orang di kadang-kadang simpang siur ya, skill yang dibutuhkan kadang-kadang sama sekali nggak punya skill itu. Jadi IBM itu melakukan riset ya, itu kurang lebih dari literatur yang saya baca 20 tahun ya, pas linknya ke teorinya URIS. Jadi dari URIS 4 model itu, 4 model peran itu dibuat menjadi 3 pilar. 3 pilar itu disetujui dan diaminkan oleh IBM. Jadi makanya diterapkan. Itulah jadi makanya jadi berkembang. Nah, dan penerapan di IBM itu cukup berhasil ya. Karena itu masing-masing pilar itu lebih spesifik dan tidak terkait ya. Jadi di situ kita bisa mengurangi beberapa kelemahan ya. Teori-teori tradisional yang ada ya. Terus memang 3 pilar ini ada kelemahan ya. Semua sistem, semua model ada kelemahan. Kelemahannya dia tidak cocok untuk organisasi kecil atau perusahaan kecil, tapi dia cocok untuk perusahaan besar, grup yang banyak cabang, yang banyak anak perusahaan, itu paling cocok.
Nah, Oke. itu memang masing sistem ada ya. Jadi seperti kata saya, dengan 3 pilar yang masing-masing menuntut keahlian, kompetensi masing-masing pilar, itu lebih dianggap oleh organisasi bisa memenuhi kekurangan yang selalu diangkat oleh para top management ya. Jadi kita bisa ada support ke strategi ya, istilahnya secara strategi support. Kedua, kita udah bisa menyentuh bisnis ya, bisnis center kita udah menyentuh. Kalau dulu kan kita sibuk sendiri ya. Kalau bisa kita urusan orang kita nggak mau tahu, kita sibuk aja dengan admin kita, dengan program kita, training kita, dengan apa itu sibuk sendiri ya. Terus kita employee juga, employee selalu kalau saya minta laporan, minta payslip, minta keterangan itu susah banget, semua lempar. Nah, dengan ada sales center itu tercover ya. Terus ke kanan itu kita selalu bilang untuk kurang melayani customer internal. Nah, dengan ada sales service ini, sales service center ini kita tercover. Jadi untuk sementara menurut saya itu 3 pilar itu cukup bagus ya untuk apalagi zaman digital ini. Mungkin nanti dengan berkembang waktu pasti ada teori atau model lain. Kira-kira begini Bu. Ya. Baik. Nah, Pak Miki, ini saya izin ya Pak, 1 menit, izin juga sama Pak Rolas nih 1 menit aja Pak. Ada pertanyaan dari Pak Dedi nih. Nah, beliau tertarik Pak dengan konsep 3 pilar ini, khususnya di HRBP ya. Kemudian bagaimana sih Pak pelaksanaan bisnis proses di HRBP itu dan apa perbedaan esensialnya antara fungsi-fungsi HC dengan SDM? Iya. Mungkin itu Pak. Jadi gini ya, kalau saya lihat dengan teori atau model 3 pilar itu HRBP itu udah nggak disibukkan dengan hal-hal yang rutinitas. Hal-hal yang membuat pusing ya. Contoh gimana tentang laporan-laporan secara administratif ya, apalagi banyak data ya. Jadi HRBP itu nggak disibukkan dengan hal yang rutinitas, yang katakan yang secara transaksional ya. Jadi cuma transaksi yang kita rutin ya. Terus HRBP itu juga nggak disibukkan dengan membuat kebijakan. Ya, dia harus mikir bagaimana membuat kebijakan untuk memenuhi bawah, ya, dan bagaimana dia harus membuat strategi agar bisa diterima oleh organisasi. Makanya dipisahin masing-masing pilar. Jadi konsep di model 3 pilar ini dia lebih HRBP, HRBP itu lebih utama dia konsen ke business center. Jadi dia involve banget ke business center. Karena business center itulah inti atau nyawa lagi organisasi. Itulah makanya sekarang dipandang oleh organisasi dengan penerapan 3 pilar ini, terutama HRBP-nya. Gitu. Intinya kayak gitu. Ya. Baik, clear Pak. Berarti memang 3 pilar ini masih lebih cocok ke perusahaan yang sudah relatif besar ya Pak ya. Iya. Itu ya. Baik Pak Miki, betul Pak. Saya kira ini perlu kita bikin satu event lagi nih yang khusus membedah 3 pilar dan ini menjadi menarik ya karena perlu disosialisasikan ke teman-teman supaya lebih bisa mengaplikasikan gitu Pak. Ini penting sekali. Karena waktunya sudah habis Pak Miki, mohon maaf kita memang harus berganti kepada narasumber berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Miki yang sudah memberikan satu ilmunya dan ada resep-resep di dalamnya ini gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman kita beri aplaus untuk Pak Miki. Ya, terima kasih Pak Miki dan terima kasih juga untuk teman-teman yang masih stay tune. Kemudian waktunya kita istirahat dulu ya Pak Miki ya. Oke, bagi ini sesi ke-6 udah selesai ya. Bagi yang mau istirahat silakan. Sebenarnya saya tambahin yang bisa stay ya atau yang mau istirahat silakan. Itu 3 pilar itu sebenarnya sama URIS itu nggak ada buku khusus gitu loh. Padahal banyak teori model dia punya buku khusus ya. Tapi bisa diketemu di HR Champion. Tapi itu memang kita harus memang paham dulu baru kita bisa tangkap idenya ya. Yang banyak literatur itu memang banyak dari Tiongkok ya. Jadi saya dapatnya itu literaturnya semua dari Tiongkok. Itu bukunya tebal-tebal dan bagus.
ya, bagaimana penerapan ya, mulai dari strateginya sendiri, seninya, sama aplikasinya untuk 3 pilar itu lengkap sekali gitu. Sekarang ya, sampai sekarang menurut saya ini terutama untuk grup ya, perusahaan, apalagi kita di Indonesia kan banyak cabang ya, banyak bisnis, itu sangat cocok. Tapi untuk perusahaan kecil jelas nggak cocok, karena kadang satu orang udah menghandle semua, jangankan HR, fungsi ya, aja semua fungsi ya. Iya. Oke, makasih Bu. Ya. Jadi silakan bagi yang mau istirahat, kita tunggu sesi ke-7 ya. Iya. Betul Pak Miki, jadi apa yang kita pernah, saya tahu ya Pak ya, jadi belajarlah ke negeri Cina itu benar ya Pak? Jadi, karena mereka itu untuk mengadopsi ya dari ilmu, karena ilmu ini kan dari Amerika ya, dari turis, tapi penerapannya itu nggak sekencang di Cina, padahal teori dasarnya dari turis ya, yang kita kenal Bapak HR ya, karena dia paling konsen setiap dapat kritikan dari top manajemen atau dari organisasi, dia akan bela mati-mati praktisi HR gitu. Oke, makasih. Ya, kita istirahat dulu ya, Bu. Baik. Terima kasih Pak Miki. Ya, selamat siang semuanya. Kita istirahat dulu.